Up Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Up Radio, the Mini Station. Kembali lagi di hari Jumat, saya Santi Rosalia masih bersama Anda. Dan kali ini Santi sudah ketemu dengan narasumber yang lain lagi untuk masih terus proses belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan di hari yang penuh dengan berkah tentu saja Jumat, kita akan menyapa saja narasumber kita di Titik Berangkat, program ini yang digagas bersama dengan Up Radio dan branding dengan Cycle Institute. Ada penulis juga, guru saya juga, kakak guru ini Kang Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bukan ini ya yang kan, benar adik guru. Sun Gokong gitu loh. Kang Fuad sebagai Sun Gokong ya. Oke deh, Kang hari ini ceria sekali. Oh, soalnya baju nih, pengaruh baju. Jadi ada yang bilang, ada masukan dari anak Wedo, Mama kalau pakai baju jangan gelap-gelap terus. Sukanya kan warna coklat. Nah, yang agak gitu, kelihatan muda gitu. nah, dia nggak mau, Mak udah tua. Oke Kang, titik berangkat kali ini satu yang sudah disiapkan tema dari teman-teman redaksi adalah arti sebuah kehilangan. Ini saya sudah membayangkan, jadi saya takut mewek, makanya saya senyum-senyum aja. Tapi ada yang lucu nih, sudah ada yang bergabung, ada teman-teman yang bergabung di Instagram Live. Ini ada Wama Hedrus, nggak apa-apa, uang besar juga, kata Arya. Arya lagi ngapain nih? Ada Mbak Diana Ayu juga, terima kasih. Baik Kang, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi tentang arti sebuah kehilangan, kita dengarkan dulu ya satu ilustrasi dari Kang Fuad ini ya. Upmania, setiap perjalanan dimulai dari titik berangkat dan setiap yang dimulai akan menuju titik akhir. Titik berangkat merupakan ruang refleksi mengasah kesadaran untuk menilik rute perjalanan hidup yang sedang kita tempuh menjadi pengingat akan tujuan akhir kita. Inilah Titik Berangkat bersama Fuad Adi, founder Cycle Institute. untuk kesekian kali, salah seorang sahabat saya menyampaikan kalau ia merasa kelelahan. Dalam waktu-waktu yang berdekatan ini, entah sudah berapa orang yang dia merasa dekat telah meninggalkannya. Ada saudara, sahabat, orang-orang yang dia hormati, sahabat ayahnya yang dia kenal, dan barangkali sebagian dari tetangga ataupun kerabat yang selama ini cukup memiliki ikatan secara batiniah. Belum genap seminggu, teman sekantor saya dulu, karena sangat dekat dengan saya, juga mengabarkan sambil terisak meminta tolong untuk mendoakan suaminya yang sedang kritis di rumah sakit, yang pada akhirnya meninggalkan dia juga. Kabar lainnya juga datang berseliweran hampir setiap hari. Ada saja para ulama, kiai, atau habib, dan orang-orang panutan yang selama ini menjadi guru umat juga dikabarkan telah mendahului kita. Betapa kabar-kabar duka dari orang-orang yang kita kenal mengoyak batin kita yang cukup dalam dengan mengejutkan. Sepertinya tidak ada yang siap menyaksikan kepergian mereka dari kehidupan kita. Ada rasa yang berat, ada rasa yang tidak mudah menerima, tetapi tak ada seorang pun yang mampu menundanya. Sepertinya tidak rela terhadap perpisahan yang tidak ada kesempatan untuk berjumpa kembali. Sepertinya ingin menjerit untuk berprotes atas keputusan sebuah takdir yang kita tidak bisa menolaknya. Bisa jadi kita tidak bisa selalu baik dengan mereka,
Bisa jadi kita terbiasa berselisih paham dan pendapat dengan mereka. Tetapi untuk sebuah perpisahan yang sangat panjang, rupanya hati kita begitu berat, jiwa kita tidak terlalu siap. Sepertinya kita enggan untuk sebuah kenyataan ini, tapi kita tidak bisa menghindarinya. Dan duka ini hadir karena cinta kita. Semakin dalam kita mencinta, semakin dalam duka kita rasa. Selamat jalan hingga kita ketemu di surga. Tarik nafas dulu. Yes. Beberapa bulan yang lalu ini terasa banget ya. Itu. Lanjutkan. Ya, itu sebagai petanda gitu, petanda bahwa duka itu menjadi sisi lain dari sebuah cinta. Semakin kita dalam mencintai, maka duka itu akan semakin dalam dirasakan. Ini menjadi sebuah pelajaran, dan begitu watak cinta. Dia memiliki sisi yang indah, sekaligus juga resiko. Nah, kita bisa bayangkan, mungkin kita tidak terlalu merasakan ketika kabar duka itu datang dari orang yang kita tidak kenal. Ya. Berbeda dengan orang yang sudah lama berada dalam skor kehidupan kita, kemudian cukup lekat dengan kita sudah mengenali, dan secara emosional juga memiliki kedekatan yang itu bisa kita rasakan benar. Maka duka itu akan makin terasa. Dan watak cinta berikutnya itu adalah tidak mau kehilangan. Kita tidak rela untuk kehilangan, itu apapun. Nah, ini jika bergerak menjadi sebuah energi positif, maka kita bisa belajar bagaimana kebesaran cinta seorang Muhammad SAW kepada umatnya. Gitu. Jadi di dalam skala diri kita pun sebetulnya ada semacam tangga-tangga cinta gitu. Mungkin bisa diawali dari sama langsung. Dari hal kecil yang itu mungkin sangat materialistis ya. Pada sesuatu yang Mbak Santi cintai. Barang saja. Karet rambut misalnya. Tapi begitu Mbak Santi cintai, mungkin akan begitu, bahasa Pekalongannya itu gotak, mulai kerok gitu. Kita akan mencari, kita nggak mau itu hilang. Nah, di level yang lain kita bisa bayangkan, kalau level mencintai kita itu bertumbuh pada tingkatan yang itu lebih spiritual, maka kita bisa melampaui dari sekedar mencintai sesuatu yang nampak pada skala yang lebih kecil. Ya tentu itu tidak hilang ya. Kita mencintai pasangan hidup kita mencintai anak-anak kita mencintai keluarga kita. Lebih besar lagi kita mencintai lingkungan kita. Lebih besar lagi sampai ke pada level manusia. Nah, ya, kalau duka itu bisa kita rasakan ketika kita kehilangan kemanusiaan. Ketika yang kita cinta itu tumbuh membesar, berada pada level umat. Maka saya membayangkan seandainya itu semua manusia berada dalam level yang sebesar itu, ia menumbuhkan cintanya, betapa damai dunia gitu. Karena semuanya tidak mau saling kehilangan. Semuanya menjadi tidak rela untuk menjadi saling bunuh.
Nah, disitulah spirit yang kalau kita pahami level terbesarnya mungkin. Kenapa kita dituntut untuk bisa rahmatan lil alamin, sehingga kita tidak rela kalau semesta ini menjadi rusak yang level itu energi positifnya. Tapi ada sisi lain yang bergeser menjadi berlawanan, dan itu bisa menyerang sebagai dari energi itu adalah kalau berada dalam sisi positif, mungkin kita akan semakin arif, kita akan semakin bijak, ketika diri kita itu semakin dipenuhi oleh rasa. Tetapi ada sisi lain, begitu kita mencintai satu yang benda itu mati-matian, kita mempertahankan yang itu lebih bersifat materialistik, sehingga yang tumbuh adalah rakus kita. Yang tumbuh adalah bagaimana kita ingin memonopoli sampai ke titik paling menguasai keseluruhannya. Ya, itu tumbuh juga dari rasa tidak mau kehilangan. Ada orang yang mati-matian untuk mempertahankan kekuasaannya, ada yang orang mati-matian sampai rela harus mengorbankan kemanusiaannya hanya pada sesuatu yang dia tidak mau kehilangan karena mencintai. Dua sisi inilah yang ya kita belajar dari apa yang saya ilustrasikan tadi. Betapa energi cinta ini bisa menjadi sesuatu yang besar. Ya, mungkin itu memang butuh proses waktu ya Kang ya. Artinya manusiawi banget ketika merasa kehilangan karena ada cinta ya. Itu yang sebetulnya membuat merasa kehilangan. Nah, bagaimana selalu berada dalam kesadaran semua ini adalah tadi milik yang di atas, sehingga kita tidak punya rasa egois, kemudian bahkan sampai tidak mau kehilangan dan menguasai, atau bahkan dalam hal berbagi pun tidak gitu ya. Gitu loh Kang. Ini gimana nih Kang? Ya. Makanya itu semuanya sih menurut saya sih. Semuanya itu ada, melekat di diri kita. Jadi sisi cinta yang itu tentu ya banyak persoalan juga muncul dari situ juga gitu. Yeah. Nah, berangkat dari memahami, kemudian menerjemahkan dan menuruti apa, kalau yang muncul, yang terlahir itu adalah memang murni sebagai bentuk cintanya, maka menurut saya bukan lagi bagaimana menguasai, tapi bagaimana menjadi berada di dalam proses membaik. Samalah ketika kemudian kita coba mempertahankan di sisi keluarga. Karena bisa jadi bahwa ini adalah proses menjaga call yang pernah kita ungkapkan, bahwa komitmen yang itu pernah kita ikrarkan. Yeah. Ada sisi begitu. Jadi prosesnya adalah proses bagaimana berjalan dalam sebuah tatanan yang itu tersusun rapi dalam keseimbangan. Spiritnya adalah bukan lagi, ya mungkin manusiawi ya, mungkin kita ada sisi cemburu, ada sisi untuk tidak terima gitu. Yeah. Tetapi proses pengelolaan ini menjadi berbeda ketika kesadaran yang kita tumbuhkan itu adalah rasa pengalaman menyayangi, pengalaman mencintainya. Yang kita lakukan adalah bagaimana menjaganya agar ini menjadi tidak rusak. Nah, maka memang menjadi tidak bisa hitam putih gitu. Antara pengalaman yang itu sebagai sisi manusia, ya mungkin levelnya masih di situ. Yeah. Tetapi begitu kita bisa melampaui, maka yang muncul itu adalah upaya penjagaan
agar apa yang telah kita ikrarkan menjadi sebuah marwah itu bisa kita lindungi dan dia berada dalam titik kemuliaan kira-kira. Ya. Nah, menjaga kemuliaan inilah sebagai bentuk ekspresi cintanya gitu. Agar ini menjadi tidak menurun menjadi sesuatu yang rusak gitu tadi. Spiritnya adalah spirit. Oke. Baik, Kang, ini sudah ada yang memunculkan di WhatsApp pertanyaan dari Nabil. Selamat siang, Apridio. Selamat siang, titik berangkat, Pak Fuad dan juga Mbak Santi. Saya selalu mengikuti program ini karena menurut sendiri-sendiri dalam kehilangan ini, dan yang dirasakan Mbak Santi mungkin sangat berat tadi dibuka dengan saya melihat ada kesedihan, dan saya juga merasakan kehilangan, dan yang lebih menyakitkan lagi saat saya kehilangan sosok ibu karena meninggal kena COVID, kemudian ayah saya sekarang harus menikah lagi dan meninggalkan saya, dan segitu gampangnya ayah saya berpaling kepada perempuan lain. Posisi saya saat ini sakit sekali, Pak Fuad. Terima kasih. Oh, ini curhat mungkin ya, Kang ya. Terima kasih, Nabil. Thank you, ternyata kamu memperhatikan ya, air mata saya sempat menetes karena teringat beberapa bulan lalu. Terima kasih Nabil ini. Ya, setiap orang punya pengalaman ya, bagaimana merasa ditinggalkan dan kehilangan. Iya. Silakan. Disitulah kalau yang muncul adalah dorongan memiliki, maka wajar kalau kemudian ada ketidakrelaan kita. Sama halnya ketika ada juga cerita Jalaluddin Rumi, ketika beliau mau mangkat itu, ya saya ini mau bertemu dengan yang saya cintai, yang saya rindukan. Kenapa kalian justru melarang saya? Atau kemudian kalian justru sedih ketika saya itu mau mencapai pada tujuan akhir saya. Saya menjumpai dan ingin berjumpa pada sosok kekasih saya. Kalau yang muncul adalah energi itu, maka kepergian samalah misalnya. Kalau Mbak Santi terhadap anak Mbak Santi, dia mau pergi meninggalkan Mbak Santi karena untuk mencapai cita-citanya berat memang. Tetapi ketika yang muncul bahwa, oh ini aku memberikan ruang untuk tumbuh kepada anakku sebagai cinta, tentu akan beda. Nah, kalau yang dilihat kemudian, ini bapak saya meninggalkan saya. Ya. Kemudian, ya secara manusiawi tentu wajar kalau merasa tersakiti karena sebetulnya karena besarnya cinta terhadap ibunya, kemudian merasa tidak terima ketika bapaknya itu menikah lagi, atau kemudian kita berpikiran bahwa ini mesti kita lihat dulu juga kan, apakah memang benar-benar bahwa bapaknya itu mengabaikan sehingga meninggalkan begitu saja, tidak lagi peduli. Tapi di sisi lain, sebenarnya ini kan harus ada cerita lebih detail lagi untuk bisa mengenali ini sebenarnya seperti apa gitu. Saya tidak tahu, harus tahu dulu sekarang posisinya bapaknya itu seperti apa. Bapaknya Nabil ini kan mesti tahu juga. Kalau ternyata bahwa
yang muncul adalah kebahagiaan dari bapaknya. Terus kemudian dari situ ada timbal balik yang itu bapaknya menjadi lebih baik, siapa tahu bahwa itulah bapaknya bisa menemukan lagi spiritnya yang itu bisa untuk berhidup lebih baik. Tapi kalau ternyata ini kan harus ada faktor yang lebih bisa dijelaskan lagi sebelum kita menyimpulkan bahwa ini sebenarnya apa sih fenomena yang terjadi pada bapaknya nanti. Pada prinsipnya, ketika yang kita berikan itu adalah kerelaan untuk pencapaian bahagia dari seseorang yang kita cintai, ya, itu menumbuhkan sebuah rasa bahagia juga di kita gitu. Ada imbal balik yang itu bisa kita rasakan baik. Tapi kalau yang muncul karena ini menjadi fakta bahwa bapaknya itu meninggalkan, mengabaikan, atau menjadi saya berkesimpulan begitu karena saya menggunakan persepsi saya sendiri. Ya, dari sisi itu dia. yang harus saya paham dari sisi dia. Gitu. Nah, ini yang mesti kita bongkar kan. Baik. Ini di mana sehingga kita tidak bisa melihat secara objektif lagi terhadap apa yang dilakukan oleh bapaknya. Yes. Tapi mudah-mudahan ini sudah menjadi ruang curhat Nabil sehingga ringan dan mungkin bisa lebih bijak lagi ya untuk menyikapi sikap yang dilakukan oleh ayahnya, kemudian situasi yang ada. Semoga tambah dewasa saja. Ini sudah ada Wama Hedrus ini yang memberikan satu pertanyaan panjang juga nih Mas. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mengalami paling banyak kehilangan, bahkan sejak sebelum beliau lahir. Mohon petunjuk Kang Fuad bagaimana cara meneladani beliau SAW dalam hal kehilangan ini. Terima kasih. Ini berat sekali nih. Yang kita lihat adalah ini ada sih buku sejarah Nabi juga, Lentera Kegelapan ini. Memang di situ diceritakan bagaimana beliau terlahir dengan tidak sempat melihat bapaknya, kemudian dalam proses bertumbuh diasuh oleh yang menyusui beliau terus sampai 6 tahun, kemudian hanya sama ibunya, lalu dengan kakeknya hanya sampai usia 8 tahun, terus tumbuh kemudian beliau dengan pamannya dan seterusnya. Nah, puncak dari situ sebetulnya menjadi pondasi ketika kemudian menuntaskan kecintaan Rasul itu dari sebatas sosok-sosok gitu loh. Kalau menurut saya sih begitu. Bagaimana beliau itu bisa tuntas? Mungkin karena ini memang disiapkan untuk menjadi tauladan ya. Sehingga pondasinya itu menjadi sangat kuat, kehilangan dari sejak beliau belum lahir sudah kehilangan bapak, 6 tahun sudah kehilangan ibu, 8 tahun sudah kehilangan kakeknya, terus sampai di puncaknya itu justru ketika beliau kehilangan istrinya. Iya kan? Yang itu namanya ada istilahnya yang hari duka citanya itu yang kemudian beliau akhirnya dihadiahi Isra Mi'raj itu kan, ya, diceritakan begitu. Nah, yang bisa saya pelajari dari situ adalah di puncak kedukaan itu bagaimana tingkat berserahnya itu menjadi
memuncak hanya kepada Tuhan. Sehingga selesai mencintai kepada sosok-sosok itu menjadi selesai. Karena sudah penuh bahwa yang harus saya cintai adalah keseluruhan secara manusia. Karena hadir cinta Tuhan yang itu sudah melekat di dalam diri Rasul. Dan cerminnya adalah cermin, bukan sebatas cermin sosok manusia yang mencintai manusia, tetapi bagaimana watak cinta Tuhan itu diekspresikan oleh Rasulullah. Sehingga yang dicintai itu menjadi rahmatan lil alaminnya itu. Ya kita bisa mencontoh sebat, ya kalau sama persis saya sendiri tidak mungkin. Tapi setidak-tidaknya ada tauladan yang bisa kita ya secuil bertahap bisa kita lakukan sampai menuju proses yang ya idealnya begitu. Kalau skup yang lebih kecil misalnya, yang sempat dicontohkan, misalnya kita berguru pada Gus Dur gitu ya. Beliau pernah menyampaikan ada hal yang lebih besar ketika beliau sudah dilensirkan itu, dia harus kalau mungkin mencintai kekuasaan maka akan dipertahankan kekuasaannya, tapi beliau tidak. Karena ada hal yang lebih besar dari sekedar persoalan politik adalah kemanusiaan. Nah, itu sebagai salah satu bentuk ekspresinya begitu. Ketika level cinta itu menumbuh membesar, maka kelas yang dicintai pun akan juga menumbuh dan membesar. Ini butuh proses, ya. Nah, proses duka ini justru akan semakin meneguhkan bagaimana ruang semakin membesar dari diri kita. Belajar dari Rasulullah, begitu kalau saya bisa menyimpulkan. Baik. Ini sudah ada lagi Kang yang bertanya lewat WhatsApp. Jadi sudah ada tanda-tanda untuk segera harus dibacakan. Dari Zia. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fuad dan juga Mbak Santi. Saya senang sekali bisa bergabung dan kali ini saya malu ketika saya harus bicara kehilangan pacar. Nggak selevel dengan apa yang didiskusikan. Tapi sungguh membuat saya jadi sadar bahwa segala yang dimiliki itu adalah bukan punya kita. Dan yang jadi pertanyaan adalah bagaimana menjadi pribadi yang selalu siap sehingga jika sesuatu yang kita cintai itu pergi, kita tidak merasa berduka atau kehilangan. Terima kasih Pak Fuad atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nasihat yang sering kali terungkap gitu. Ya. Mencintailah dengan sewajarnya, membencilah dengan sewajarnya. Jadi, kalau kemudian kita senantiasa berada dalam posisi yang wajar-wajar saja, ketika kehilangan juga menjadi tidak terlalu kehilangan, ketika kemudian ketika membenci itu juga satu saat berubah, kita juga menjadi tidak terlalu berat. Dari membenci tiba-tiba kita membutuhkan, gitu kan juga bisa. Maka nasihat ini saya pikir menjadi pegangan yang itu layak untuk kita pegang. Mencintai sesuatu dengan sewajarnya, membenci sesuatu dengan sewajarnya. Kalau sudah pada level wajar dan sudah bisa melampaui dari yang pernak-pernik begitu, kita sudah bisa menemukan dari proses yang lebih substansi lagi, maka melihat sesuatu itu ya menjadi wajar-wajar saja gitu. Ya makanya kita bisa bilang oh itu sisi manusiawinya, wajar begitu.
Tapi ada hal yang sebetulnya bisa diangkat lebih lagi dari sebatas sisi yang itu manusiawi dan muncul secara spontan, yaitu kesadaran diri. Ya. Kalau sekedar pacar mah ya namanya juga pacar ya. Apa ya? Sepanjang hidup di dunia itu kan memang tidak ada yang abadi kan. Ya, gitu saja sih. Nah, maka keabadian itu kalau pada cinta yang positif, dia akan dilakukan dengan proses pelestarian. Tetapi ketika itu lahir dari cinta yang negatif, maka yang ada adalah menguasai tadi itu, bukan melestarikan lagi, menguasai betul gitu. Dan ketika yang kita lakukan adalah mencintai dalam wujud yang pelestarian, itu prosesnya akan semakin meluas. Sedangkan kalau yang itu menguasai kan semakin menyempit. Semuanya itu hanya menjadi milikku misalnya, itu kan menjadi penyempit. Tapi kalau ini semuanya adalah persoalan semesta, otomatis akan semakin meluas gitu. Ya, hukumnya sih begitu menurut saya. Ya. Jadi perluas pandangan begitu kan ya. Saya nggak akan meluas juga rasa itu. Jadi Jangan ingat ya. Jadi ingat waktu saat-saat almarhum Kang Pri nggak ada ya waktu itu, saya nggak ngerti. Dan itu menyadarkan saya setelah kemarin puncak pandemi harus kehilangan 5-6 saudara. Gitu. Jadi kaget, sedih. Kalau marah sih saya pikir tidak ya, cuman agak apa tadi ya, kehilangan gitu ya Kang ya, gotak ya, karena memang tidak ada sesuatu tanda-tanda yang dia harus meninggalkan kita. Akhirnya ya diri kita sendiri saja bukan milik kita ya, jadi suatu waktu diambil sama yang kuasa ya, itulah itu yang menyadarkan bahwa sudah, this adalah qadarullah yang memang harus dijalani. Mudah-mudahan husnul khotimah. Baik Kang, dari tema ini memang setiap orang punya rasa yang berbeda. Apa yang bisa digarisbawahi agar sebuah kehilangan ini memiliki arti yang menyadarkan kita atau membawa ke hal yang lebih positif, Kang? Kehilangan itu kalau tidak lagi ada sisi manfaat yang memang bisa kita gunakan, maka itulah yang sejatinya hilang. Tetapi kalau kepergian seseorang ternyata itu masih melestarikan inspirasi untuk kita mengambil tauladan-tauladannya, bagi saya belum. Ada jasad yang hilang, tetapi ada spirit yang itu masih bertahan. Maka kalau kita percaya pada soal konsep panjang umur itu sebetulnya tidak hanya semata-mata umurnya yang panjang, tetapi seberapa jauh bahwa keberadaan kita itu masih tetap utuh dikenang, ada sisi yang itu tetap ditauladani meskipun kita sudah tiada. Itu kita menjadi ada. Oke. Baik. Terima kasih Kang Fuad. Hari ini luar biasa. Mudah-mudahan Kang Fuad selalu sehat bersama dengan keluarga. Amin, amin, Dan amin. salam buat si Arya yang selalu bikin inspirasi juga. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, Jumat depan Kang, dengan tema yang lain. Amin. Terima kasih sekali lagi dan sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah bersama dengan Kang Fuad Adi, founder dari Cycle Institute dalam program Titik Berangkat. Saya Santi pamit, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah
98.5 FM. Up Radio, the main station.